Cerita Bang Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kawan-kawanku. Di video kali ini di cerita Bang Daul akan mengangkat sebuah tema yang beberapa minggu yang lalu itu sebuah peristiwa ya, atau aksi demonstrasi atau aksi damai yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di daerah Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Tapi sebelumnya Bang Daul ingin menyampaikan ya, karena beberapa hari kemarin itu kan video sebelumnya di channel YouTube ini on beat malam ya, jadi di tanggal 28 dan 29 ya itu tidak on beat. Untuk tanggal 28 itu dikarenakan peringatan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di penanggalan Hijriyah itu jatuh pada 12 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, sedangkan di penanggalan Masehi itu jatuh pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 ya. Jadi memang sengaja memutuskan untuk libur di hari itu, dan di tanggal 29-nya juga libur karena memang kondisi cuaca atau kondisi udara yang tidak sehat ya di Kota Palangkaraya sendiri ya. Harusnya ini menjadi sebuah kejadian yang luar biasa ya, atau KLB menjadi perhatian pemerintah pusat juga, karena bencana kebakaran alam, kebakaran hutan ini atau bencana alam ini sangat luar biasa ya dampaknya ya. Kesehatan juga ya, salah satunya yaitu batuk, susah napas karena gangguan pernapasannya. Jadi banyak yang mengeluhkan itu di penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernapasan. Sekali lagi mudah-mudahan peristiwa ini cepat berlalu dan kondisi cuaca di Kota Palangkaraya dan khususnya di Kota Palangkaraya dan beberapa di daerah kabupaten lainnya di sekitaran Kota Palangkaraya atau Kalimantan Tengah dan di daerah lain di Nusantara yang juga mengalami kondisi yang sama, kebakaran hutan yang melanda yang menyebabkan gangguan atau mengganggu aktivitas masyarakat dan juga mengganggu kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan cepat berlalu, amin. Oke, ke pembahasan di tema ini ya, di judul video kali ini ya. Yang pertama itu respect terhadap aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan ojol di sana di Kalimantan Timur. Kita akan coba membahas sedikit ya dari beberapa artikel yang Bang Daul baca atau Bang Daul lihat. Itu kawan-kawan ojol itu atau driver ojek online atau driver taksi online itu melakukan aksi damai atau demonstrasi damai di kantor Gubernur Kalimantan Timur, di mana tuntutan kawan-kawan kita driver di sana itu yaitu penyesuaian tarif dasar jasa angkutan. Jadi intinya itu beberapa poin yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kawan-kawan driver di sana itu menuntut adanya ketentuan tarif dasar jasa angkutan, baik itu orang, barang, dan lainnya, dan juga meminta pemerintah setempat untuk
bertindak tegas terhadap aplikator-aplikator yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuannya di lapangan. Jadi ya, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di sana itu terdiri dari Perhimpunan Aliansi Mitra Kalimantan Timur Bersatu atau AMKB, mohon maaf kalau salah, itu lebih dari 140 komunitas di sana dan juga ratusan mungkin sampai ribuan ya peserta aksi damainya ya, atau kawan-kawan ojol kita di sana, yaitu tadi menuntut dikeluarkannya surat keputusan dari gubernur setempat karena memang kondisi di lapangan itu sangat meresahkan ya, persaingan yang tidak sehat dari aplikator jasa layanan transportasi ya, memberikan promo yang sifatnya menjadi tidak adil ya, karena menjadi perbandingan yang sangat signifikan yang otomatis si customer atau si pengguna jasa ini tadi akan membandingkan biaya jasa aplikator tentunya apabila ada yang murah, karena memang apabila kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan ke customer di lapangan ya, mereka pasti akan mengambil opsi biaya jasa yang murah, walaupun mereka fanatik dengan aplikator warna hijau atau kuning, tapi di kondisi-kondisi tertentu tentunya mereka akan melihat juga untuk kemampuan finansialnya ya untuk membayar jasa aplikasinya itu tadi. Apabila ada yang murah, opsinya lebih murah. Saya sendiri pun, Bang Dawo sendiri pun, kalau memang di kondisi tertentu biaya jasanya lebih murah, kenapa tidak? Karena kan itu hak kita sebagai konsumen ya, dan juga kemampuan finansial kita untuk mengatur kemampuan finansial kita juga, karena ada anggaran-anggaran lain yang memang harus kita bayarkan atau harus kita bagi juga. Dengan pendapatan yang kita dapatkan tiap bulannya tentunya, apalagi jika pendapatan itu sedikit ya, tentunya kita akan, kalau memang kita harus menggunakan jasa layanan transportasi ya, online ya, dan itu memang harus atau terpaksa ya, tentunya secara pribadi akan mencari yang lebih murah. Itu tadi salah satu keluhan-keluhan atau tuntutan-tuntutan kawan-kawan di sana ya, termasuk juga mewakili kondisi-kondisi di berbagai daerah juga ya, termasuk di Palangkaraya itu sendiri ya. Jadi intinya ya, tidak ada yang namanya pendapatan di bawah dari 7.000 apabila kita memahami ya. Karena seperti program Argo Goceng itu tadi ya, setiap Argo atau setiap trip kita dapat Rp5.000 bersih, Rp5.000 itu dirasa cukup kecil ya. Mudah-mudahan aplikator terkait ya yang melakukan kebijakan-kebijakan yang seperti ini mendengar keluh kesah driver di lapangan, mendengar permintaan kita sebagai driver di lapangan agar program-program yang sekiranya tidak bisa diterima kita semua driver di lapangan, mayoritas ya, tidak bisa kita terima di lapangan untuk tidak dipakai lagi program tersebut ya. Itu salah satu poinnya mungkin kalau kita jabarkan ya. Dan persaingan aplikator juga ya yang tidak sehat, salah satu poinnya kan itu ya. Jadi ada aplikator yang melakukan tarif yang seharusnya aplikator hijau 1 10.000, aplikator hijau 2 10.000 satu trip perjalanan, tapi ada aplikator yang warnanya pelangi misalkan itu memberikan biaya jasa pengguna kepada customernya itu
9.000, 8.000 atau 9.000. Tentunya itu menjadi pembeda ya. Itu yang menjadi salah satu alasan kawan-kawan driver melakukan aksi damai tersebut ya. Setidaknya kalau memang satu trip perjalanan itu 10.000 semua untuk semua aplikator. Kalaupun ada promo, potongan promo dan lain-lain sebagainya sebagai bentuk aplikator atau aplikasi itu untuk menarik pelanggannya, itu kan bisa dilakukan di bulan-bulan tertentu, misalkan di awal bulan atau di pertengahan bulan atau triwulan atau kuartal, di tiap 4 bulan sekali, atau bagaimanalah pihak aplikator itu mengatur sistemnya. Jadi bulan untuk melakukan promo itu sama, jasa transportasi satu trip perjalanan itu sama, bulan untuk melakukan promosi itu sama, dengan berbagai cara untuk menarik pelanggan. Mungkin gambarannya seperti itu ya, cara sudut Bang Daul memahaminya seperti itu. Tapi di balik itu semua, itu tadi, respect pada kawan-kawan yang berani speak up di luar sana, yang komunitas-komunitas ojol, driver ojek online, driver taksi online yang menuntut kesejahteraan kawan-kawan kita. Mudah-mudahan perjuangan itu terus kita lakukan sampai didengar oleh pihak-pihak terkait. Semangat kawan-kawanku. Ya, kembali di cerita Bang Daul ya. Tentunya ini semua hanya sebuah cerita, dan tentunya di dalam cerita itu tadi ada sebuah harapan yang mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu tadi tercapai demi keberlangsungan driver-driver di lapangan, dan juga aplikator-aplikator yang sudah ada itu tetap bertahan ya. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat juga tolong perhatikan dengan kondisi atau apa yang menjadi suara-suara masyarakat. Dalam hal ini kita sebagai driver, karena suara itu sudah pasti real dengan kondisi di lapangan. Mudah-mudahan mendengar dengan semua keluhan itu. Kawan-kawanku, terima kasih yang sudah menyimak di cerita Bang Daul kali ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.